Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang model pembelajaran Problem Based Learning, PBL. Terlebih dahulu kita jelaskan pengertian PBL secara teori. Problem Based Learning, PBL, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pembelajaran berbasis masalah atau PBM, merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Model PBL dikembangkan berdasarkan konsep-konsep yang dicetuskan oleh Jerome Bruner. Konsep tersebut adalah belajar penemuan atau discovery learning. Konsep tersebut memberikan dukungan teoritis terhadap pengembangan model PBL yang berorientasi pada kecakapan memproses informasi. Berikut ini pengertian model pembelajaran problem-based learning dari beberapa sumber yaitu, 1. Menurut Barbara J. Deutsch, 1996, problem-based learning, PBL, adalah satu model yang ditandai dengan penggunaan masalah yang ada di dunia nyata untuk melatih siswa berpikir kritis dan terampil memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan tentang konsep yang penting dari apa yang dipelajari. Wijayanto, 2009-15. 2. Menurut Suyatno, 2009, problem-based learning, PBL, merupakan suatu model pembelajaran yang berbasis pada masalah, di mana masalah tersebut digunakan sebagai stimulus yang mendorong mahasiswa menggunakan pengetahuannya untuk merumuskan sebuah hipotesis. Pencarian informasi relevan yang bersifat student-centered melalui diskusi dalam sebuah kelompok kecil untuk mendapatkan solusi dari masalah yang diberikan. 3. Menurut Arendt, PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah autentik, nyata, sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inquiry, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Trianto, 2007. 4. Menurut Sanjaya, 2006-214, problem-based learning, PBL, merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Hakikat permasalahan yang diangkat dalam problem-based learning adalah gap atau kesenjangan antara situasi nyata dengan situasi yang diharapkan, atau antara yang terjadi dengan harapan. Karakteristik model pembelajaran PBL menurut para ahli sebagai berikut. A. Menurut Trianto, 2009-93, karakteristik model pembelajaran problem-based learning, PBL, adalah 1. Adanya pengajuan pertanyaan atau masalah. 2. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. 3. Penyelidikan autentik. 4. Menghasilkan produk atau karya dan mempresentasikannya. Dan 5. Kerjasama. B. Menurut Rusman, 2010-232, karakteristik model pembelajaran problem-based learning, PBL, adalah sebagai berikut. 1. Permasalahan menjadi starting point dalam belajar. 2. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. 3. Permasalahan membutuhkan perspektif ganda, multiple perspective. 4. Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. 5. Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. 6. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam problem-based learning. 7. Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. 8. Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. 9. Sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. 10. Problem-based learning melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. Sedangkan, tujuan pembelajaran PBL, problem-based learning, adalah untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah secara mandiri dan kreatif melalui pendekatan yang berbasis pada situasi nyata. Berikut adalah tujuan utama dari pembelajaran PBL. 1. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Siswa belajar untuk mengidentifikasi masalah, menganalisisnya, mencari solusi, dan mengevaluasi hasil dari solusi yang diterapkan. 2. Meningkatkan keterampilan kritis dan kreatif. PBL mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan yang diberikan, sehingga mereka dapat melihat berbagai perspektif dalam menyelesaikan masalah. 3. Meningkatkan keterampilan kolaboratif. Pembelajaran berbasis masalah sering melibatkan kerja kelompok, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi efektif dalam tim. 4. Meningkatkan kemampuan penalaran dan pengambilan keputusan. Siswa dilatih untuk menggunakan penalaran logis dalam mengambil keputusan dan mengidentifikasi solusi terbaik berdasarkan informasi yang tersedia. 5. Menghubungkan teori dengan praktik. Dalam PBL,
siswa dihadapkan pada masalah nyata yang dapat menghubungkan teori yang mereka pelajari di kelas dengan aplikasinya dalam dunia nyata, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang materi. 6. Mengembangkan kemandirian dalam belajar, siswa didorong untuk belajar secara mandiri, mencari informasi yang relevan, dan mengembangkan keterampilan belajar sepanjang hayat. 7. Meningkatkan motivasi belajar. Dengan mengerjakan masalah yang nyata dan relevan, siswa lebih termotivasi untuk belajar karena mereka melihat kaitan langsung antara apa yang dipelajari dengan aplikasi praktis di dunia nyata. Secara keseluruhan, tujuan pembelajaran PBL adalah untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia nyata, melalui pembelajaran yang aktif dan berbasis masalah. Langkah-langkah operasional dalam proses pembelajaran yang dikonsepkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut. A. Konsep dasar atau basic konsep. Fasilitator memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi, atau link dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran dan mendapatkan peta yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. B. Pendefinisian masalah atau defining the problem. Dalam langkah ini, fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming dan semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. C. Pembelajaran mandiri atau self-learning. Peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi. Sumber yang dimaksud dapat dalam bentuk artikel tertulis yang tersimpan di perpustakaan, halaman web, atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan. Tahap investigasi memiliki dua tujuan utama yaitu 1. Agar peserta didik mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang telah didiskusikan di kelas. Dan 2. Informasi dikumpulkan dengan satu tujuan yaitu dipresentasikan di kelas dan informasi tersebut haruslah relevan dan dapat dipahami. D. Pertukaran pengetahuan atau exchange knowledge. Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi dalam langkah pembelajaran mandiri, selanjutnya pada pertemuan berikutnya peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Pertukaran pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara peserta didik berkumpul sesuai kelompok dan fasilitatornya. E. Penilaian atau assessment. Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan, knowledge, kecakapan, skill, dan sikap, attitude. Penilaian terhadap penguasaan pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan ujian akhir semester, UAS, ujian tengah semester, UTS, kuis, PR, dokumen, dan laporan. Berikut ada kelebihan dan kelemahan model pembelajaran PBL. Setiap model pembelajaran biasanya memiliki kelebihan dan kelemahan. Berikut ini merupakan keunggulan penerapan model pembelajaran Problem-Based Learning, PBL, yaitu sebagai berikut. Sanjaya, 2006-2021. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran sehingga pembelajaran lebih bermakna. 2. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. 3. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. 4. Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. 5. Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang dilakukan. Di samping itu, pemecahan masalah itu juga dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. 6. Melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir, dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau dari buku saja. 7. Pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. 8. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 9. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan siswa untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam dunia nyata. 10. Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar, sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Adapun kelemahan-kelemahan dari penggunaan model pembelajaran Problem-Based Learning, PBL, adalah sebagai berikut. Sanjaya, 2006-2211. Manakala siswa tidak memiliki minat atau siswa berasumsi bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka akan merasa enggan untuk mencoba. 2. Keberhasilan model pembelajaran melalui Problem-Based Learning membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 3. Tanpa pemahaman mengapa siswa berusaha memecahkan masalah yang dipelajari, maka siswa tidak akan belajar apa yang ingin dipelajari.
Demikian pertemuan kita pada mata kuliah dan semester ganjil ini. Semoga semua sukses dan sampai jumpa.